Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal coba bahas ini ya, yang main DNS. Ini konfigurasi di sini. Oke, kita bakal coba bahas semuanya. Sorry, warna hijau. Oke, di sini kita bakal konfigurasi service satu itu sebagai main DNS-nya, tapi mungkin bakal banyak yang belum bakal kita masukin DNS-nya ya, sesuai kebutuhan aja. Nanti di jalannya ketika service ini misalkan ke email butuh domain kita tambahin. Jadi kebutuhannya sudah ada di sini kita tinggal tambah-tambahin. Nanti mungkin di akhir video bakal ke review bahwa DNS-nya itu seperti apa. Yang penting service DNS-nya jalan dulu, nanti kita baru tambah-tambahin ya. Oke. Di sini kita di service satu. Dulu ke sini. Buat tutorialnya kalian bisa pakai ini 3, saya pakai ini 3. Nanti saya taruh di deskripsi video ya. Oke, kita install dulu di sini. Nggak salah instalasi itu. Tunggu. Oke, tools. Oh, tools DNS. Belum install config. Oke, Super Manager kita ikutin aja. Ada derol tools. Kita langsung install 2 ya, karena 1J ini nanti sebagai failovernya. Eh Kalau kita di sini saya sebenarnya lagi nyari-nyari di sini. Saya cari-cari kok nggak ada dia bikin Active Directory ya. Seketika kalau nggak ada Active Directory kan berarti saya nggak bisa bikin DNS Left gitu. Tapi setelah riset-riset rupanya bisa kita bikin transfer itu sebagai failovernya tanpa harus ada Active Directory. Jadi di sini kita nggak install Active Directory ya, karena saya baca-baca di sini dia nggak diminta buat kita install Active Directory sama sekali. Ya, sebenarnya kalau pakai Active Directory lebih cepat, lebih enak, karena memang sudah satu domain. Cuma ini nggak ada. Oke, kita install, sorry, manage. Ada the role feature. Ini pilih next, next. Pasti ini service satu ya. Kemudian next. Di sini kita checklist DNS. Ada di feature. Ikutin aja nanti langkah-langkah di bagian tutorial ini. Ya. Oke, ini DNS. Kemudian ada di feature. Next. Oke, ini sudah. DNS kayaknya di checklist. Mana dia? Ini kita next saja karena nggak ada. Oke, next. Kalau memang mau di restart servernya kita checklist ini. Kemudian install. Kemudian service 2 juga kita install ya. Manage. Ada derol biar cepet. Next. Next. Ini service 2. Oke, next. Server role kita checklist DNS. Ada di feature. Next. 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 Install. Kita tunggu sampai instalasinya selesai ya. Oke. Udah. Di sini mungkin kita baru ngenalin networknya aja ya. Bukan network, ngenalin perangkat-perangkatnya saja ya. Oke, di configure service to serve DNS for all ITNSA ID domain. Di sini, sorry kita baca dulu. Ada di all server hostname to be accessible via hostname. Oh, berarti semua server itu accessible di sini. The subdomain point to all available IP address of the server. Oke, oke. Oke, ini udah selesai instalasinya ya. Installation sukses, close. Kita lihat di tools, sekarang ada DNS harusnya. Oh, nggak ada ya. DNS sukses. Oh, ini ada DNS. Ini juga sudah selesai. Kita lihat di bagian tools ada DNS. Oke, sudah ada ya. Oke. Ini mungkin yang bagian email, web domain, monitoring ini belum ya. Kita bakal fokus ke sini dulu. Nanti ini kita tambahin sesuai kebutuhan. Oke. Misalkan yang kita ngerjain email ya kita tambahin DNS-nya, ngerjain domain kita tambahin, ngerjain monitoring walaupun sebagian udah kita kerjain yang monitoring ini ya. Ini masih, nah ini sebagian kan udah dikerjain, tapi di bagian mana sih failover. Nah ini nanti kita kerjain di bagian ketika ini ya. Nanti dikerjain di bagian sini kita tambahin ke DNS-nya. Jadi kita satu-satu ngerjainnya bertahap.
Karena kan juga namanya ngerjainnya satu-satu gitu. Oke, di sini kita ini klik kanan, kemudian new zone, sorry. Ini klik kanan new zone. Ada dua, forward dan reverse. Kalian bikin forward itu dari domain ke IP, kalau reverse dari IP ke domain ya. Itu dia. Oke, new zone nih kita tambahin primary namanya misalkan itnsa.id. Next. Ini don't allow dynamic. Finish. Nah, ini sudah. Kemudian di bagian reverse. Reverse ini kita tambahin dulu. Reverse alamatnya ada mana saja ya? Address table. Oke, di sini ada ini ada tiga. Tiga ini kita tambahin ya. New zone, next, primary zone, IPv4 4. Misalkan ini adalah 10 99. Ini networknya 99 sorry, 99. Nah, ini oke. Next. Dulu. Finish. Nah, ini udah kebikin ITNS ID, kemudian ini yang reverse-nya 10.999. Dia kebalik, nanti dibalik. Kita tambahin lagi new zone, next, primary, next. Ini misalkan 172. Ini 3 ya, guys. 16. Oke, 34. Finish. Satu lagi ini yang NF ini butuh nggak ya 202? Tunggu. Sesuai kebutuhan NF. Tambah satu dulu ya. New zone, next. Ini DMZ 10 199 99. Finish. Tunggu, yang ini dibutuhkan gak ya? Yang di bagian ini remote. Ini publicnya nih. Kita coba cek. DNS. Ada dia bagian public, ada nggak ya? Email. Network service nanti kita set up. Coba kita lihat topologinya dulu ya. Saya pengen lihat. Oke. Berarti ini aja ya, bagian sini aja ya. Berarti ini nggak perlu nih, ini publiknya nih 202 nih sepertinya. Oke. Ya, sekarang kita bikin lanjut. Itu nggak perlu. Di bagian sini kita bagian forward itu kita punya itnsa.id. Kemudian di bagian reverse zone dari IP kita punya 10.9999 sesuai dengan network yang ada. Kemudian ini juga 172.1634. Memang dibalik ya. Kemudian kalau ini yang 10.199.99. Oke. Nah, ini kita perbaiki ini di bagian sini. Klik kanan. Karena saya pengen nih NS. Saya kasih contoh aja di sini. Misalkan saya tambah ini ya. Kita fokus ke sini dulu. Udah stable. Oke, ini dia. Kan harus ngenalin semuanya. Saya mau fokus ke yang ini dulu. Mon 1 ya. Ini Mon 1. Ini cara nambahnya. Di dalam sini klik kanan new AAA di A. Ini berarti yang IPv4. Domain name-nya misalkan mon 1. Jadi mon 1 etnsa.id. IP-nya itu adalah 10. Kok ada kecoret atau enggak ya? 10.99.99.21. Create associate pointer ID. Nah, ini dia langsung bikin ke bawah nanti ada di host. Oke, ini bikin. Sedangkan di sini kok belum bikin ya? Oh, berarti harus ditambahin di sini nanti. Nah, ini kalau kita cek, ini kita konfigurasi. Saya mau ngecek yang ini ya. Ini
Kita pakai ini aja, pakai lokal dulu. Oke. Bisa dari sini ya server. Dashboard, local server, NIC-nya. Ini dia NIC. Klik, kita konfigurasi di sini. Ini default gateway, sorry kita belum juga ya. Default gateway kita lihat di bagian routing and net kalau nggak salah saya. Oke, ini internal virtual IP ini ya 124 ya. Ini yang IP yang load di NLB, network load balancing. Ada yang di video-video sebelumnya. 172 16 34 124. Ini harus kalian pastikan udah ada dulu ya. Karena biar nanti semua network itu bisa pakai DNS ini. Karena kalau kalian lihat di bagian sini, bukan di bagian edge ini ya. Oke. If config. Nah ini kan udah saya bikin jadi ada 2 IP dalam satu interface ya. Ini yang NLB network load balancing yang saya bikin buat developer. Ini pasti kan udah ada. Oke, server 1 ini sudah bervarian DNS, kita pakai punyanya sendiri ya. 172 16 34 11 dengan server 2, taruh dulu. Edge 2 sorry 12 service 2 kan ini DNS juga 172 cuma belum kita konfigurasi 34 12 jadi dia punya ada 2 DNS. Oke, close. Nah sekarang kita coba cek. Oke. NS lookup nge-lag. Oke. NS lookup mon1.itnsa.id. Nah ini servernya masih unknown, kita udah dapat tapi masih unknown. Nah untuk itu kita harus tambahin network servernya di sini. Kita perbaiki. Belum nambah dia, langsung otomatis. Oke, kita tambahin di sini. Ini caranya, klik kanan, properties. Edit. Nah, ini tambahin. Ini misalkan kita tambahin dia service gede aja, service 1.itnsa.id. Ini IP-nya itu 172.16.34.11. Oke, resolve. Oke. Ini sudah validate-nya. Oke. 4.11 apply. Oke. Yang di bagian sini juga kita tambahin. Nih. Oke, edit. 6 server di bagian 6 server. Ini service. Ini 172.16.34.11. Oke, ini oke. Ini namanya service 1 resolve. Service 1.itnsa.id. Mana dia? Kok hilang? Oke. Apply oke. Ini juga yang ini sudah ya tadi. Ini sudah, ini yang ITNSA juga sudah, ini sudah, ini belum. Ini kalian bisa edit, double klik. Oh, nggak bisa edit di resolve. Nah, ini dapat langsung IP-nya sebenarnya. Oke, service 1.tnsa.id. Oke. Apply. Oke, ini sudah, yang sini juga kita tambahin. Edit, resolve, service 1.itnsa.id. Oke, apply. Oke. Sekarang kita coba lagi cek. Oh, di bagian sini kita belum definisikan di baliknya. Taruh dulu.
Ini yang ini kan. Nah, ini kita belum definisikan, kita pilih new pointer. Nah, ini misalkan host IP address adalah 11. Oke, kita browse. Nah, ini dia. Record service 1 forward zone. Ini kita pilih, sorry. Oh, belum saya tambahin ya di situ ya. Kita tambahin dulu di sini yang itu ya. Oke. itnsa.id, IP-nya adalah 172.16.34.11 add host. Oke, done. Tunggu, ini kok .id. Taruh delete. Kita ulangin lagi. Salah itu tadi, kita delete aja. Service 1.itnsa.id 172.16.34.11. Ini aja lah, edit host. Oke, done. Ini sudah masuk sini, berarti harus dimasukin satu-satu ini ya. Coba kita cek dulu. Oke, sudah ya. Oh, sorry, ini kita perbaiki, ini salah. Oke, ini masih salah namanya. Ini harusnya kok double ya? Ini masih salah namanya. Tag dulu. Parent name kali ya. Oke. Ini saya ada kesalahan ini. Oke. Oke, apply yes. Oke. Oh, ini. Jadi ada dua. Ini masalahnya. Oke, apply. Oke. Nah, ini baru benar nih. Oke, sip ya. Saya satu dan nsa.id ini udah. Ini juga sudah. Ini harus kita hapus kok 35. Ah, ini juga udah nambah nih. Pointernya langsung nambah ke sini ya. Oke, nah sekarang kita tinggal tambahin dulu ya semuanya sesuai kebutuhan. Kita mulai dari mon sudah, kita tambahin lagi. Duplicate bisa nggak? Oh, nggak bisa ya, tambahin berarti ya. New AAA, mon 2, tap mon 2, kita tambahin 10, 99, 99.22. Ini gimana, buat apa sih ini? Oke, done. Kita klik, belum nambah ya. Oke, gak apa-apa, kita tungguin aja, nanti dia nambah. Oke, new, karena di sini udah langsung nambah dia. Kembali. Oke, tunggu aja nggak apa-apa. Kalau mau di refresh, belum juga dia.
Oke, kalau memang nggak ada kita tambahin aja nanti. Kemudian new AAA mail. Oke, tab 10.99 tadi, dan servernya sudah ya kita konfigurasi tadi 10.99.99.25 add host. Oke, done, ini sudah. Kemudian storage new AAA storage tetap 172.16, sorry, 72.16.34.15. Ini bagian ini biar dia langsung ke pointer ini nanti ya, PTR ya. Add host, oke. Oke, sudah. Ini berarti bagian sini sudah. Storage, office gak perlu ya. NF. Ini service aja dulu, service 1, service 2 ya. NF ntar kita definisikan yang bawah sini aja dulu ya. Sorry, yang ini yang ke edge yang bagian public ini nggak ada. Oke. Kalau butuh ntar service 2 172 titik 16 titik 34 titik 12. Oke, add host. Oke. Ini udah nambah sini? Belum juga ya. Nambah satu-satu nanti. Oh, udah nih kan langsung nambah otomatis, cuma memang nunggu waktu ya ketika kita klik. Oke, ini sudah. NF belum ya, baru service 2 NF new AAA NF. Kita tambahin yang merah ini ya, yang edge ini. Oke, 10.199.99.254. Oke, jangan lupa cek di sini ya biar dia otomatis sampai di bawah. Add host, oke. Ini belum ada ya, ini udah ada. Tunggu aja ya nanti dia masuk. NF sudah. Yang belum. Service sudah, mon bagian itu sudah, edge. Edge ini kita masukin semua, termasuk yang DMZ. Kita topologi dulu. Oke, topologi. DMZ, DMZ, DMZ. Edge internal. Nah, soalnya DNS. Oke, berarti semuanya udah. Oke, berarti kita masukin itu juga 3. Kita cek dulu ya. Oke, berarti edge kita masukin 3-3-nya. New AAA edge 1. Oke, 10.99.99.253. Oke, add host. Oke, edge 1 lagi, edge 1. Oke, 172.16.34.125 add host. Oke, ini juga tambahin lagi edge 1. Oke, ini adalah 10.199.99.252. Oke, add host. Oke, sekarang yang edge 2. G2 10.199.99.254. Oke, kemudian ini edge 2. Oke, alamatnya adalah 172.16.34.126. Oke, kemudian tambah satu lagi edge 2 juga, edge 2
10.199.99.253. Oke, sudah. Ini sepertinya sudah semua. Ini 3. Kita tinggal dicek aja ya kalau memang sesuai kebutuhannya. Oke. Kalau memang ada salah ketahuan kok nanti. Ini 252, EDG1 252. 10.199 252, ini 253, EDG2 ini 253. Oke, ini sudah, NF juga sudah. Service mail udah. Mon service storage. Oke, sudah, kita cek di bagian sini. Refresh. Oke, ini udah masuk. Ini belum nggak? Oh, ini udah. Ini juga sudah ya, pointer. Di sini ada mon 1, ini juga semua sudah. Oke. Nah, coba sekarang kita cek satu-satu. Kita random cek aja ya. Misalkan kita cek yang NF. NS lookup 10.199.99.254. Oke, NF kita coba NS lookup nf.itnsa.id. Oke, kebalas ya. Kita cek yang edge NS lookup, kan ada 3 tuh. Saya pengen ngecek yang ada 3 biar ketahuan kalau ada error. Edge 1. Oke, dijawab dengan 3 IP ya. Misalkan saya balis lagi, misalkan kepala IP 10.199.99.252. Oke, dibalas semua ya. Udah. Sekarang kita lanjut, kita bikin failovernya. Enaknya pakai Windows ini kita nggak perlu konfigurasi ini juga karena dia langsung otomatis bikin. Oke. Sekarang kita mau transfer ini ke service 2. Service 2 alamat IP-nya ini. Untuk itu sebelum itu kita bikin di sini zone-nya dulu ya. Nah, ini kita bikin zone-nya namanya sama, new zone. Next, dia kita pilih secondary. Kalian tutorialnya bisa lihat yang bagian ini nih. Nah, ini ada bikin dia. Nah, ini ada dibikin. Langkah-langkahnya tinggal diikutin aja. Saya buat ini. Next, ini secondary. Next, zone name-nya itnsa.id. Oke, next. Masternya kita pilih misalkan 172.16 titik service 1 ya masternya 34.11. 34.11. Oke, ini udah ya. Oke. Next, finish. Ini belum, kenapa? Karena di sini belum kita share. Oke, di sini kita share, klik kanan, properties. Ada bagian zone transfer. Nah, ini dia. Only the following server. Edit. Ini kita tambahin 172.16 titik targetnya kan 34.12 ya. 34.12. Oke, nggak apa-apa, biarin aja seperti ini dulu. Oke. Oke, kemudian di bagian notif tambahin juga 172.16.34.12. Oke, apply. Oke, coba kita cek properties. Oke, zone transfernya edit masih merah ya, 172.16.34.12. Masih belum ya. Oh, ini udah nih, udah hijau. Udah hijau ini juga. Coba di refresh ini bagian ini. Oke. Nah, transfer ya. Sampai ya. Nah, di sini juga kita harus tambahin. Ini kita ada nambah 3 kan, DMZ, internal dan edge. Oke, new zone. Tambahin secondary. EVVX 4 reverse. Ya, kita tambahin 17 yang atas dulu 10.99.99. Oke, next. Ini 172.
titik 16 titik 34 titik 11. Ini kita harus nambahin satu-satu ya, karena memang kita nggak pakai Active Directory, itu ya susahnya. Saya copy aja biar cepet. Copy, next, finish. Kemudian kita tambahin lagi new zone, next, secondary, next. Oke. 172. Kita udah bikin 10 ya. Oke, waktu yang 172 ya. 172 titik 16 titik 34 titik 12. Oke. 1634. Oke, next. Paste. Oke, IP-nya. Oke, connect, next, finish. Kemudian tambah satu lagi, next, secondary, seksi 4, 10, 199, 252. Oke, next, paste. Back, kalian salah. Oh, salah nih. 99 harusnya. Oke, next. Coba tar 10, 199, 10. Properties. Oke, udah hijau. Oke, ini masih merah-merah. Kenapa? Karena sebelahnya belum kita bikin. Oke, tools dan S. Nah, reverse-nya kita kasih. Oke, properties, zone transfer, allow, edit. Tambah ini aja. Kepala 12. Oke, biarin aja kalau dia masih merah nggak apa-apa. Ntar juga dia hijau kalau memang benar ya. The following server, paste. Oke, apply. Oke, coba kita cek lagi. Zone transfernya, edit. Nah, ini udah hijau juga kan? Tadi kan memang merah. Salah. Ini juga kita transfer. This zone transfer, edit. Jangan lupa ya notif juga ditambahin ya. Oke, notifnya tambahin. Paste. Oke, apply. Oke, ini juga properties, zone transfer, edit. Di bagian edit, sorry, paste. Oke, notif kita tambahin juga. Oke, apply. Oke, coba kita cek di bagian service 2. Buka, mana refreshnya? Nggak ada ya. Oh, ini refresh. Ah, ini udah ada ya semua pointing. Ini juga di refresh, mana nih? Refresh. Nah, ini juga sudah ada. Refresh. Oke, ini udah ada semua ya. Sama. Nah, di sini kita pengaturan ini juga networknya. Oke, network yang adapter setting. Kalian bisa pakai server manager kayak tadi yang cara pertama saya, atau saya bisa pakai dari ini atau server manager ya. Konfigurasi. Ini gateway-nya 172 16 34 sorry 124 ya. Mana dia? Oh ya, 124 ya. Kayaknya 124 yang failover. Oke, ini saya coba ngecek dulu pakai yang satu dulu ya. Saya pengen ngecek dulu. Kita pakai server DNS kedua. 16 34 12. Oke, close. Iya, kita coba cek slookup. Ngelag deh. Mulai banyak service-nya. Pakai comment for nslookup. Misalkan mon1.itnsa.id. Ini juga udah service 2 ya. Oke, sudah. Tunggu di bagian sini saya belum nih. Oke, sudah dia di atas. Kalau kalian lihat di bagian ini,
Dia lewat ini ya, service 2. Oke, jadi nggak ada masalah. Sudah. Ini kita perbaiki lagi. Saya pengen dia 2 yang pertama. Oke. Adapter option, properties. Saya cuma ngecek tadi. Berarti jalan ya. Ini berarti 11. Yang pertama ini kita pita jadi 16, 34, 12. Oke. Close. Oke, ini sudah. Coba kita sekarang cek di bagian add G kita tambahin. Oke, ini oke. Network setting. Cek adapter option. Ini nggak ada gateway ya. Tapi kita tambahin 172, 16, 34, 11, 172, 16, 34, 12. Oke, close. Coba bisa nggak DNS lookup? Up at g.tnsa.id. Add G1 ya. Add G1. Sorry. Nggak ada respon. Coba kita cek dulu. Ini kita tambahin lagi coba. Tadi saya di sini ya. Status. Oke, coba kita cari yang kepala ini. 172. Oke, ini cuma 172, 16, 34, 11, 172, 16, 34, 12, benar kan? Oke, oke, close. Coba. Not respond from server. Not respond from server. Coba service 2. Kita cek dulu. Ada salah sepertinya. Ini kita ganti jadi 12 ke 11 coba. Ke diri sendiri dia bisa ya, keluar gak mau dia. Close. DNS gak di allow apa ya? NS lookup at g1.itnsa.id. Di sini mau dia. At g1.itnsa. Ini kali kita coba cek lagi. Nge-lag. Praktis. Ini nggak ada masalah. Kenapa nggak mau ya? Coba kita tambahin dulu semuanya ya. Oke, properties. Oh, ini doang yang ada default gateway ya. 16, 34, 11. Default gateway-nya ke sini ya. Kita coba dulu.
Oh, ini terlalu panjang nih jalur-jalur. Karena saya pakai, oh nggak bisa kita ngecek di Edge karena default gateway saya setting ke atas ya. Ah, sedangkan makanya dia bingung nanti. Trafficnya pasti bakal muter, Edge pasti nggak bakal bisa. Oh, berarti default gateway-nya harus saya matiin kayaknya. Ntar dulu ya. Ini saya matiin coba. Bisa nggak ya? Tapi ada traffic yang nggak bakal sampai nih ntar. Oh sorry, bukan Edge. Ya kan, Edge 1. Sorry. Ah, mana dia? Eh, clear. Kayak Edge 1 nih, bukan Edge. Edge 1, sorry. Hmm, coba kita tambahin lagi. 10, 199, 99, 254. Eh, 10, 199, 99, 25, NF. 254. Itu keluarnya. Oke. 172, 16, 34, 11. Tuh, saya harus analisis dulu nih. Oke, coba mon dnsa.id. Nggak bisa ya. Coba kita cek dari mon 1 ya. Kompetitor skills 39. Oh, di NF kita harus ngaturnya. Oke. Non kompetitor kan dia pakai apa? DHCP ya. Skills 39 kita cek dulu di sini. SU skills 39. Nano ETC SC, oke, DHCP ISC DHCP, sorry, DHCPD.conf. Oke, ini option domain name. Oh, nih, coba kita cari DNS ISC. DMS option. Cek dulu. Oke. DHCP, sorry, DHCP server dan as option. Oke, kita cek dulu. Kita lihat konfigurasinya. Kok beda? Ntar ya. Option domain name server bakti yang ini. Oke, ini ya. Oke, kita punya 2. Satu 172.16.34. Oke, sorry. 3411 11 dengan 172.16.34 titik 12 koma ya, koma apa ini ya, saya lupa, koma kayaknya. Yang juga sama kita tambahin. Oh, nggak ada. Yang subnet ini juga kita tambahin. Kita ngecek option. Oke, domain name server. Oke, 172
16.16.11.34.12, Ctrl X, yes, enter. Kita coba DHCPD min T kalau nggak salah ya. Semikolon. Coba multiple DNS. Oh, pakai multiple DNS server ISC DHCP server. Cek dulu dia pakai apa. Koma spasi. Domain option, oh pakai S. Option nggak pakai S. Oke, ini nggak pakai S, sorry. Option domain name server. Oke, coba Ctrl X, yes, enter. DHCPD min T, kita cek konfigurasinya. Oke, aman, kita cek etc init.d isc dhcp server restart. Oke, coba kompetitor skills 39 su skills 39 etc init.d networking restart. Oke, ini saya pengen ngecek ini ya, clear, mau beres. Nano etc resolve conf. Nah, ini name servernya saya mau ganti. Oke, ini kita punya dua. Ini buat kenapa saya harus ngasih ini? Ini cara ngasih DNS di Linux ya. 2.16 sorry, 16.34.11 etc resolve con multiple DNS etc resolve .conf multiple DNS oh langsung dua ya. Oke, berarti name server satu lagi, server 172.16.34.12. Oke, etc nggak usah kesini dulu. Oke, nano sorry cut etc resolve conf. Oke, dua dapat ya DNS-nya. Sekarang coba ns lookup. Gak ada komennya. apt install dns utils. Ya, oh dependency error. Oke, dpkg kita benerin. dpkg query coba dpkg apa komennya. dpkg query bin, coba bin 9. Make action motion min help. Min L. Oh, banyak ya. dpkg min L. Ini kalau yang udah install ya. Grab. Kita pindahin, kita selection bin 9. Oke, ini kita hapus berarti. Ini caranya apt purge min y bin apt purge bin, ini kita benerin bin 9 host
kemudian lib bin 9 ini ya, yang ini slash 161 AMD 64. Oke, min y aja. Oke, sudah. Oke, kemudian jangan lupa apt auto remove. Kalau kita install langsung dia nggak bisa kalau nggak salah. Coba kita install langsung. Dan utils. Oke, coba apt auto remove kalau nggak salah. Oke, masih ada yang dihapus. Oke, dan utils, yes. Nah, ini baru bisa. ns lookup mon1.itnsa.id moga bisa. Oke, bisa. Di Edge ini sepertinya ada masalah looping ya. Ini bisa, di Edge itu sepertinya ada masalah looping. Ini nggak masalah, udah. Coba DNF. DNF kita sudah. Coba etc init.d networking restart. Oke, kita cek ns lookup. Ini juga nggak ada nih. Lookup. Wah, banyak nih harus dicek nih. Oke, kita cek semua ya. Sekarang benerin ns lookupnya nggak ada. Oke, apt sorry. Apa tadi komennya? Biar saya nggak nyari-nyari lagi. Bin 9 host. Oke. Apt pur bin 9 host. Apt. Kalau kita cari ya dpkg query min l grep bin 9 bentrok dia. Package-nya bentrok dependensinya. Oke, apt pur. Ini buat ngapus ya. Bin 9 host. Kemudian lib bin 9 slash 161.2 AMD 64 min y apt auto remove. Oke, yes. Baru install. Nggak ada ya. Apt install dns utils. Oke, coba ns lookup. Misalkan 10 kita ini 172 kayak 10 99 99 25. Saya ingat. Kayak melitensa.id kayak benar jalan. Ini sudah ya. Oke, Edge ini kayaknya ada masalah, jadi nggak bisa kita kasih DNS. Kenapa ada 3? Sepertinya dia bikin dia looping ini. Gateway-nya membingungkan. Atau dia nggak terima. Bentar ya. Oh, sudah nih jalan. Sekarang udah jalan nih. Oke, berarti saya coba ipconfig/all. Saya pengen cek dulu satu-satu. Ini nggak ada DNS, ada semua. Di sini ada DNS juga, di sini ada DNS juga. Gateway-nya mana ya? Gateway ini kosong. Ini udah. Oke, kita perbaiki semua ya. Bagian NS lookup-nya nggak ada semua, missing semua nih. Oke, ini mon 1 sudah. Kita nyalain yang lain. Mon 2. Mon 1 udah ya. Mon 2 nyalain. Amamel. Oke. Nanti terakhir baru storage. Banyak nih yang harus dibenerin nih. Edge kedua kita coba. Oke, kita benerin juga edge kedua. Oke. Kalau nggak salah pasang di 1 juga aman sih. Ntar dulu ya. Kita pasang di yang ada gateway-nya saja. Coba bisa nggak? Oke, local server, tunggu. Ini properties 172 16
34 ya. 34 11 12. Oke, ini juga sudah. Coba kita cek NS lookup-nya. NS lookup misalkan add g2 .itnsa.id timeout ya. Coba kita tambahin semua ya. Berarti kita tambahin semua nih kayaknya. 172 16 34 172 16 34 11 172 16 34 12. Benar gak 34 plus 34? Oke benar. Coba saya pengen cek di sini dulu ada. Coba add bisa add G1 coba. Oke bisa add G2. Oke bisa, berarti ditambahin kayaknya nih. Berarti tergantung dari jalur mana dia. Oke, yang ini juga satunya kita tambahin. 72 16 34 11 172 16 34 12. Oke, close. Coba kita cek. Semoga bisa nih. Oke, bisa ya. Udah. Gak ada masalah bak di situ. Ini sini kompetitor skill 39 KSU skill 39. Saya cek resolve-nya dulu ya. Cut etc resolve. Ini cara ngecek DNS di Debian ya. Oke, udah ada ya. Berarti yang kita bikin di NF tadi sudah. Ini kita matiin satu aja ya, berat. Oke. Windows servernya karena kita mau fokus ke yang ini bagian-bagian Linux-nya. Oke, sudah. Berarti kita edit dulu. apt dpkg query min-l grep debian bin 9 kita hapus dulu. pt purge bin 9 host lib bin 9/161 AMD 64. Oke, apt auto remove yes, baru apt install dns utils yes. Oke, coba ns lookup misalkan mon2.itnsa.id. Oke, kejawab. Ini udah, kita matiin aja. Nyalain lagi sekalian yang mana belum. Mon1 sudah, Mon2 storage belum ya. Storage saya nyalain dulu sambil nunggu kita ngerjain yang mail. Oke. Oke. Kompetitor skills 39 SU. Kemudian kita skills 39 dpkg single query min-l grep bin 9
Oke, apt, saya butuh namanya ya, saya nggak hafal. Nih, saya butuh. Saya cuma tahu bin 9 misalnya, paket-paketnya yang lain nggak tahu saya. Apt pur ini buat ngapus ya. Bin 9 host, kemudian lib bin 9 161 AMD 64. Oke, yes. pt auto remove, yes. apt install dns utils, yes. Oke, coba ns lookup. Misalkan ini mail ya, mail .itnsa.id. Oke, aman, udah. Matiin. Apalagi yang butuh kita nyalain? Ini sudah, office nf sudah, mon 1 mon 2 sudah, mail sudah, storage yang belum, sama office. Office juga kita tambahin ya. Oke. Storage kompetitor skills 39, su skills 39, dpkg query query min l grep. Ini kalau nggak kita pakai grep, kalian lihat tuh panjang ya. Kita potong, kita perlu nyari paket yang namanya bin 9. Oke, apt pur bin 9 host, kemudian lib bin 9 bin 9 161 AMD 64. Yes. apt auto remove. Ini buat menghapus dependensi yang lain. Jangan lupa. Baru kita apt install dns utils. Yes. Oke. Oke, ns lookup. Apa ini namanya? Storage ya. Storage tnsa.id storage. Oh, nggak mau nih dia. Coba cut etc resolve conf. Name servernya belum berubah. Storage ini manual ya. Oh, manual bukan DHCP. Berarti kita edit dulu. Nano etc resolve. Oh, ini manual ya. Saya kira DHCP 172.16.34.11. Ini kita hapus juga ini. Oke. Name server 172.16.34.12. Oke, kita coba lagi. Oke, bisa. Udah ya. Power off office. Oke. Ini udah ada IP belum? Oh, ini belum ada. Dia ada CP ya. Nah, IPA taruh nano etc nano etc network interfaces. Oke, auto ENS33 IFS ENS33 inet DHCP yes enter etc init.d networking restart. Oh iya, satu lagi ops. Sambil nunggu ini restart, kita nyalain ops. Ini tapi kayaknya belum nih. Kan ada bagian yang belum saya kerjakan buat biar dari ops bisa sampai ke bawah sini. Kalau nggak salah di bagian ini nih. Routing nuts.
Tunggu. Hmm, Oke, enable portnat. Oh, gak perlu. Ya, ini dia nih. Ini yang belum nih. Bagian sini belum saya kerjain, tapi kita konfigurasi aja dulu ya. Oke, oke, skill 39. Oke, ini office. Sudah, API. Oke, cut etc resolve. Hmm. Oke, sudah. Kita dpkg min query, sorry, min l grep bin 9. Oke, apt pur bin 9 host kelip bin 9 161 AMD 64. Oke, yes. Apt auto remove. Oh, enggak ada remove. Yes. Oke, apt install bin sorry, dns utils. Ini package buat ns lookup ya. Oke, kok belum masuk ya? Masukin cd-nya. Oh, connected. Oke, coba. Oke, ns lookup. Ini karena kita dynamic kan, ini bukan server, jadi kita nggak bisa ya. mon1.itnsa.id kita ngecek aja. Oke, dapat. Udah ya. Sekarang yang ops sebenarnya kita belum bisa, tapi kita pasang aja dulu. Setting properties. Oh, ini udah bisa langsung sampai bisa ini harusnya. Oh, ini bisa nih karena di bagian ini, tunggu topologi, dia punya jalur langsung ke sini. Oh, bisa ini, bisa. Ini ada jalur yang ini nih, yang net 2 ini. Ini harusnya bisa. Kita konfigurasi network. Mana dia? Jangan adapter option. Oke, ini properties. Nah, ini kita pasang ini dia. Enggak. Ini nggak perlu kita pasang gateway. Gateway-nya ntar di net ini. Ya, di net 4. Kayak ini kita pasang 172 16 34 11 172 karena dia punya jalur ini net 2, dia satu ke net 2. 16, berarti perlu ditambahin juga kali ya. Coba kita tambahin aja ntar ya. 16 34 12. Oke, close. Ini juga kita tambahin. Ini udah, gateway-nya ada 172 16 34 11 12. Oke, close. Coba kita cek ns lookup mon1.itnsa.id. Oke, bisa kan? Karena dia punya jalur ini. Saya kira tadi ini potong ya, kepotong, makanya dia nggak bisa. Karena belum saya bikin itu. Terus ini kita tambahin juga ops, karena dia ada di service 2. Oke, ini kita tambahin forward zone-nya. Oke, new AAA ops. Dia 172
Satu lagi kurang ya. IP address table ops 172. Yang ini aja, yang ini nggak usah ya. Ini public ini. Coba titik 16.34 ditambahin nggak ya? 10. Ada di host. Oke. Don. Kita coba cek pakai ops. Lookup host ops.itnsa.id. Oke, sudah ada. Coba kita balik 172 titik 10. Oke, udah ya. Di sini sebenarnya juga udah ada kayaknya. Udah update. Tools DNS, mana DNS? Oke, oke, DNS. Nah, ini udah ada. Oke, kita sekarang coba uji coba yang service satunya mati ya. Terakhir kita pakai ops, dia masih bisa nggak ngeresponnya? Oke, oke, ns lookup ops.itnsa.id. Hmm. Hmm. Coba pakai ini 172, gak bisa switch apa ya? 16.34.12. Oh, udah nggak bisa switch ya Windows ya? Masih ada Linux nggak? Coba ini. Masih ada yang jalan? Oke, kita coba. Oh, kalau Linux bisa langsung auto switch ya. Kalau Windows nggak bisa dia. Tuh dia masih tetap kayak yang pertama. Oke. Oke. Saya rasa cukup buat pembahasan bagian ini ya. Bagian DNS. Lumayan panjang ini kita karena memang sekalian juga troubleshooting DNS. DNS. Ini saya rasa sudah selesai. Cuma di bagian email, web domain monitoring nanti kita tambahin ketika servisnya memang dibutuhkan buat pakai domain ya. Nanti sesuai kebutuhan. Berarti ini udah selesai ya. Oke. eh Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau memang ada salah silakan korek saya. Eh Kalau memang ada masukan dan saran tulis di komentar ya. Eh saya juga lagi belajar jadi mungkin masih banyak salah-salahnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.